Renungan Minggu Biasa ke-23. Saudara-saudari terkasih, saya Romo Hendrikus Yusri Basri bertugas sebagai pastor rekan di paroki Santo Petrus Rasul Nangatayap, Kuskupan Ketapang. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan renungan hari Minggu Biasa ke-23 tahun B ini. Bacaan pertama dari Yesaya bab 35 ayat 4 sampai 7a. Bacaan kedua dari Yakobus bab 2 ayat 1 sampai 5. Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Saudara dan saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Injil hari ini berbicara tentang mujizat yang diadakan oleh Yesus di daerah Galilea, tepatnya di tengah-tengah daerah Dekapolis. Yesus menyembuhkan orang yang gagap dan tuli. Dalam bacaan Injil menceritakan mujizat yang dilakukan oleh Yesus dengan menyembuhkan orang gagap dan tuli. Peristiwa mujizat ini mau menunjukkan Yesus adalah Sang Mesias seperti dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dalam bacaan pertama dikatakan, "Katakanlah kepada orang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut, lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu." Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Saudara dan saudari dalam Kristus Yesus, kita dapat melihat dan mendengar bagaimana Yesus berkarya untuk menghadirkan kasih dari Allah Bapa bagi manusia. Yesus berkeliling mewartakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ia berkeliling tanpa mengenal lelah untuk mewartakan kasih Allah agar manusia yang percaya padanya mengalami kasih dari Allah. Dalam kisah Injil ini, Yesus menyembuhkan orang gagap dan tuli. Yesus menghadirkan kasih Allah bagi orang yang gagap dan tuli tersebut. Ada hal yang menarik dalam proses penyembuhan orang gagap dan tuli tersebut, yaitu Yesus memisahkan dia dari orang banyak. Biasanya Yesus mengadakan mujizat secara terbuka di hadapan banyak orang. Dalam peristiwa ini agak berbeda, di mana Yesus memisahkan dia dari orang banyak. Hal ini mau menunjukkan bahwa Yesus tidak mencari untuk kemuliaan dirinya sendiri. Hal ini untuk mengajar kita agar melakukan kebaikan bukan untuk pamer ataupun menyombongkan diri. Dalam dunia dewasa ini, ada banyak orang melakukan pelayanan yang bertujuan berbuat baik. Misalnya memberikan bantuan sosial, bantuan untuk fakir miskin, bantuan untuk korban bencana alam, untuk korban kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan lainnya, juga pelayanan sosial lainnya. Semua orang berlomba-lomba untuk berbuat baik. Karena itu, tak jarang juga akhirnya ada juga yang melakukan pelayanan jatuh pada tujuan menyombongkan diri. Ingin cari panggung, cari nama baik, supaya dikenal orang banyak, menjadi populer, dan juga untuk mencari keuntungan diri, dan lain-lain.
Karena itu kiranya teladan Yesus dalam menyembuhkan orang gagap dan tuli ini dapat menjadi dasar, menjadi jiwa dan juga inspirasi dalam melakukan pelayanan kepada semua orang. Dan dari semua pelayanan itu, kiranya hanya demi kemuliaan Allah semata. Dalam melakukan pelayanan juga, jangan sampai pilih kasih. Karena semua orang yang percaya padanya, seperti dalam bacaan kedua, dalam surat Yakobus, kita semua adalah ahli waris kerajaan Allah yang berhak untuk mengalami rahmat dari Allah lewat pelayanan itu. Pertanyaan yang patut kita renungkan sebagai murid-murid Yesus ialah, apakah saya sudah melakukan pelayanan atau berbuat baik demi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias itu? Atau saya melakukan pelayanan dan kebaikan hanya untuk mencari tanda petik kemuliaan diri saya sendiri? Saudara-saudari terkasih, mari kita berlomba berbuat baik dan melakukan pelayanan hanya demi untuk kemuliaan Allah semata, agar nama Allah semakin dipermuliakan dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.